3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Sial, saat ini, Kam kerja sepanjang hari, kami semua terkejut. Apa yang terjadi? Seorang master terbang satu demi satu dan menatap Huosensan. Di ruang yang diblokir dari istana Gunung Huoshen, Tetua Yehe dan orang kuat lainnya muncul satu demi satu. Setelah melihat bahwa ruang yang diblokir telah rusak, Tetua Yehe dengan cepat membuka ruang tersebut, dan melihat bahwa Tetua Gusu, yang seharusnya dikunci di sini, telah menghilang. Tidak, Tetua Gusu sudah pergi. Kamu, suara dingin yang lebih tua berkata. Semua tetua yang hadir sangat marah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Penatua Gusu terluka parah dan kultivasinya dipenjara. Dia tidak bisa melarikan diri sendiri. Melihat bahwa tingkat atas Tiangong akan datang, Tetua Gusu menghilang. Ini membuat orang tidak terkejut. Ketika manajemen puncak kantor pusat datang dan menemukan bahwa orang-orangnya hilang, bagaimana pendapat Anda tentang mereka? Ketika seorang pria kuat terkenal tiba, mereka terkejut dan marah. Belum lama ini, Qin Chen juga muncul di sini. Setelah mengetahui bahwa Tetua Gusu tidak terlihat, wajahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Lihat, orang ini pasti pergi belum lama ini, harus menemukannya. Di bawah kepemimpinan Tetua Yehe, sekelompok orang mencari kemana-mana, dan dalam sekejap, ada serbuan burung dan anjing terbang. Sesaat kemudian, mereka sampai di tempat di mana susunan api leleh di Yuan rusak. Apa? Melihat susunan besar yang rusak, orang-orang sangat terkejut. Ini adalah puncak formasi Zunda. Itu dapat menembus arai ini dengan tenang. Apa asal-usul pihak lain? Sialan, berikan padaku. Penatua Yehe meraung. Saat ini, memblokir Kam tidak lagi berarti. Elder Yehe dan banyak ahli meninggalkan Kam untuk mencari. Sayangnya, beberapa jam kemudian, tidak ada jejak Tetua Gusu yang ditemukan. Kembali ke istana, Tetua Yehe sangat marah. Zhenyan Dizun, kamu yang pertama memperingatkan. Apa yang terjadi saat itu? Penatua Yehe terserap. Kembali ke Tetua Yehe, saya merasa tidak nyaman dengan hal-hal akhir-akhir ini. Jadi setelah pelatihan, saya datang ke sini khusus untuk berpatroli. Saya melihat sosok bersembunyi di luar ruang tertutup dan langsung berteriak padanya. Namun, pria itu begitu cepat sehingga dia menghilang dalam sekejap mata. Kata-kata yang benar menghargai jalan. Apakah kamu yakin hanya ada satu orang? Penatua Yehe menemukan kunci masalahnya. Ya, Tuan Kebenaran mengangguk. Penatua Yehe mengerutkan kening, yang aneh. Jika seseorang menyelamatkan Tetua Gusu, itu pasti dua orang, bukan satu orang. Meskipun Tetua Yehe bingung, Zhenyan Zun adalah orang yang mengetahui bahwa Tetua Gusu telah melarikan diri. Tanpa peringatan dari Zhenyan Zun, semua orang masih dalam kegelapan. Oleh karena itu, Zhenyan Zun jelas bukan mata-mata. Jadi siapa itu? Selanjutnya, Tetua Yehe bertanya. Setelah Zhenyan Zun, sesepuh Tianxing adalah yang kedua tiba. Seharusnya tidak ada masalah. Belakangan, tetua lainnya juga datang. Di antara mereka, Qin Chen datang yang terbaru. Menurut alasannya, Qin Chen adalah yang paling mencurigakan. Namun, identitas mata-mata Tetua Gusu diungkapkan oleh Qin Chen. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia menyelamatkan Tetua Gusu. Pada akhirnya, Tetua Yehe tidak mendapatkan apa-apa. Di luar Kam, Penatua Gusu mengubah beberapa arah dalam kehampaan sampai dia jauh dari Kam Tiangong. Saya akhirnya melarikan diri. Saya harus membalas dendam ini. Setan selalu meminta kami untuk memantau jejak Qin Chen. Sekarang, Qin Chen akhirnya kembali bekerja di langit. Selama saya memberitahu klan iblis berita ini, aku akan bisa menghilangkan rasa maluku. Gu Suhang memiliki sejarah panjang menggerogoti gigi. Dia dalam sekejap, terbang menuju tempat tertentu. Sekarang dia tidak punya apa-apa padanya. Dia bahkan tidak memiliki cincin penyimpanan. Dia tidak bisa mengirim berita sama sekali, jadi dia hanya bisa mengintai. Kam kerja siang hari. Qin Chen kembali ke istana Zhenyan Zun. Qin Chen, bagaimana kamu tahu bahwa seseorang akan menyelamatkan Tetua Gusu? Yang Mulia Zhenyan memandang Qin Chen dengan tak percaya. Faktanya,
Alasan mengapa dia pergi keluar angkasa pada waktu itu bukanlah karena dia menyuruh Tetua Yehe untuk berpatroli setelah pelatihan, tetapi itu adalah pengaturan Qin Chen. Setelah semua ini, Kaisar Zhenyan Zun dan Yao Guang telah sepenuhnya mengikuti jejak Qin Chen. Haha, kamu tidak perlu tahu sekarang. Setelah kamu pergi ke sana, Hakim Agung selalu yang pertama datang. Qin Chen bertanya. Betul sekali. Yang Mulia Zhenyan berkata, saya melihat sosok. Begitu saya berteriak, pria itu menghilang. Ketika saya menyusulnya, dia menghilang. Kemudian, Tianxing yang lebih tua muncul. Saya mengerti. Mata Qin Chen berkedip. Dia sudah tahu bahwa Tianxing yang lebih tua pastilah seorang mata-mata. Hari-hari ini, kamu bertanggung jawab atas Kam. Aku harus keluar, kata Qin Chen. Tapi Kam masih ditutup. Jangan khawatir, perkemahan akan dibuka besok. Qin Chen Dao. Keesokan harinya, mereka memeriksa Kam Tiangong dengan karpet, dan menemukan bahwa Tetua Gusu telah menghilang sepenuhnya. Mereka harus membuka blokade Kam. Penatua Gusu telah melarikan diri. Tidak perlu terus memblokir berita. Sekarang, Tetua Yehe, mereka hanya bisa menunggu kedatangan Tiangong tingkat tinggi. Setelah Kam dibuka, Qin Chen meninggalkan Kam Tiangong untuk pertama kalinya. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen mengeluarkan peta, di mana ada beberapa rute. Rute ini digunakan untuk mengangkut urat biji dan prajurit harta karun setiap hari. Pada saat yang sama, Qin Chen menutup matanya. Samar-samar, ratusan juta mil di depannya, napas gelap bergema bersamanya. Ke arah itu, Qin Chen membuka matanya dan melihat ke peta, mengungkapkan esensinya, jadi, seharusnya rute ini. Mata Qin Chen tertuju pada sebuah rute, cahaya dingin berkedip. 1 hari kemudian, Kota Tianyuan. Ini adalah kota orang. Di medan perang 10.000 negara, penguasa 10.000 negara ditempatkan dan mendirikan banyak kam. Namun, setiap kam dibangun oleh rasnya sendiri, sehingga master ras lainnya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Untuk saling berhadapan, beberapa kota kuno telah dibangun di medan perang. Kota-kota ini dibagi menjadi kota aliansi manusia dan kota aliansi sihir. Sesuai namanya, Kota Renmeng adalah kota yang dibangun oleh aliansi Terans untuk pertukaran berbagai ras dalam aliansi tersebut, sedangkan kota aliansi sihir adalah kota yang dibangun oleh aliansi iblis. Kota Tianyuan ini adalah kota aliansi manusia. Setiap kali Tiangong mengangkut urat biji dan prajurit harta karun, mereka melewati kota Tianyuan dan menjual sebagian dari mereka. Sekarang, di sebuah restoran di kota Tianyuan, seorang pria berjubah sedang minum anggur. Tubuhnya mengeluarkan nafas dingin. Ketika dia melihat ke atas, matanya sangat dingin. Hitung waktunya, orang-orang iblis akan segera datang. Pria berjubah itu minum anggur dan memandang keluar jalan dengan dingin. Jika Tetua Yehe dan Tetua Yehe ada di sini, mereka dapat mengenali bahwa orang ini adalah Tetua Gusu. Pada saat ini, seorang lelaki keluarga iblis naik ke atas dan melirik ke restoran. Matanya tertuju pada Gusu yang lebih tua dan diam-diam datang. Menguasai, pria klan iblis itu mendatangi Tetua Gusu dan duduk di posisi berlawanan. Yang akan datang, Penatua Gusu mengangkat kepalanya dan berkata, pimpin jalan. Ya, orang klan iblis ini juga tidak berbicara, langsung membawa sesepuh Gusu untuk meninggalkan restoran. Setelah keduanya pergi, sesosok muncul diam-diam di luar restoran. Ini adalah seorang pemuda dengan penampilan anggun, mengenakan jubah brokat, dengan penampilan natural dan bangga. Orang iblis, apakah ada seseorang di klan iblis yang berkolusi dengan klan iblis? Anak pian-pian-pian ini bergumam pada dirinya sendiri, tenda yang dingin bermekaran di matanya. Qin Chen Boy, kamu benar-benar ada di sana. Pada saat ini, di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Anda benar-benar menggunakan kekuatan kegelapan untuk mengunci posisi Tetua Gusu. Apakah Anda ingin menemukan sarang iblis tua di sini? Tuan muda pian-pian-pian ini tidak lain adalah Qin Chen yang berasal dari Kam Tiangong. Qin Chen berpura-pura memperlakukan Tetua Gusu dengan kekuatan kegelapan, tetapi sebenarnya dia meninggalkan nafas khusus di tubuhnya. Kekuatan gelap Qin Chen adalah kekuatan dari keluarga kerajaan yang gelap. Selama nafasnya tersisa, dia bisa dikunci sepenuhnya oleh Qin Chen, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Qin Chen melepaskan Tetua Gusu untuk mencari tahu orang penghubung di belakangnya, karena Tetua Gusu hari ini terluka parah dan kehilangan semua sumber daya.
dan dicari oleh Tiangong secara diam-diam. Dia tidak punya pilihan lain selain bertemu dengan penghubung. Selain itu, Tetua Gusu telah meminta Feng Huizun untuk saling menghubungi, bertemu di tempat lama, berdagang urat biji, dan menyampaikan berita. Meskipun Feng Huizun terbunuh, pesannya telah disebarkan, dan pihak lain pasti akan datang. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana menghubungi pihak lain, karena menurut aturan laten, dia tidak bisa dengan mudah menghubungi satu sama lain. Dalam sekejap, Qin Chen diam-diam mengikuti Tetua Gusu dan keluarga iblis. Mereka berjalan di kota Tianyuan, dan Qin Chen mengikuti dari dekat. Seluruh kota Tianyuan sangat makmur. Ada toko dan restoran di mana-mana. Di jalan-jalan lebar, orang-orang kuat dari semua negara berjalan-jalan. Sebagian besar pria seni bela diri ini adalah orang suci, dan beberapa dihormati oleh orang-orang. Bahkan ada beberapa orang yang menghormati yang kuat secara samar-samar. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat kuat seperti awan. Qin Chen melihat ke masa lalu, toko-toko itu, restoran-restoran itu adalah satu persatu ruang misterius. Dari luar, penampilannya tidak mengesankan, setelah masuk, adalah dunia yang indah. Di antara mereka, ada master yang duduk di kota. Mereka tidak bisa masuk, jika tidak, mereka akan digantung. Sebagai kota-kota liga, itu adalah inti dari transaksi 10.000 negara. Banyak kekuatan dalam aliansi telah membangun pijakan mereka di sini. Kota Tianyuan seperti sarang lebah besar dengan restoran dan toko. Mereka semua adalah sarang lebah, tertanam di kedalaman kehampaan, berkembang menjadi dunia kecil, misterius, dan tak terduga. Banyak napas orang hebat ditransmisikan darinya. Qin Chen menahan nafasnya, dengan senyum tipis di wajahnya, tapi di dalam hatinya dia terus merasakan nafas Tetua Gusu. Orang-orang dari klan iblis bahkan meminta mereka untuk bertemu di sini. Terlihat pasti ada perhentian bagi mereka di kota Tianyuan. Perjalanan ini mungkin memiliki banyak panen. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat orang seperti apa yang dia temui dengan Tetua Gusu. Seperti yang Anda lihat, Tetua Gusu dan orang-orang dari klan iblis ini sangat waspada. Mereka tidak langsung memasuki kekuatan tertentu, tetapi berjalan ke kiri dan melihatnya dengan benar. Setelah sekian lama, mereka menemukan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka. Setelah sekian lama, mereka sampai di sebuah bangunan megah. Dan menghilang. Ya, ini kamar dagang Lin Yuan. Qin Chen melihat plakat di atas. Itu jelas kamar dagang. Dia tidak terburu-buru, tetapi melakukan penyelidikan dengan hati-hati. Dia segera menemukan bahwa kamar dagang adalah salah satu kamar dagang teratas di kota Tianyuan, yang merupakan kekuatan yang cukup kuat. Ada banyak yang langka, barang-barang di medan perang Wanzhou, yang dijual di sini dan memiliki berbagai macam bisnis. Oh, sangat bagus untuk menutupi dalam bentuk kamar dagang, tapi saya tidak tahu seberapa banyak kamar dagang itu terlibat. Qin Chen mendongak dan melihat kata Lin Yuan di atas kamar dagang. Itu sangat sederhana dan memberikan suasana yang luas. Namun, gerbang kamar dagang ditempa dengan besi dari banyak negara di medan perang. Qin Chenyi, seorang pria pemberani, langsung masuk. Apa yang ingin kamu beli, tamuku? Apakah itu bahan obat, pil, senjata ajaib, mineral, atau bahkan pengawal? Kami memiliki semua jenis tempat untuk berlatih di kamar dagang Lin Yuan. Begitu dia memasuki pintu, 2 atau 3 pria terhormat berpakaian pelayan datang. Dan mereka semua adalah penyembah setengah langkah. Melihat Qin Chen, tubuhnya terkejut. Sepertinya dia sedikit sadar akan napasnya, yang berada di luar keberadaan jamaah biasa. Seketika, Tuhan menunjukkan rasa hormat. Apa yang ditunjukkan Qin Chen sekarang adalah nafas Dizun. Kultivasi seperti itu dapat menakuti banyak orang. Sama-sama, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Qin Chen berkata dengan samar. Setelah persepsi yang cermat, dia segera menemukan bahwa nafas Tetua Gusu memasuki kehampaan misterius di kedalaman kamar dagang Lin Yuan. Kekosongan itu sangat rahasia dan bahkan hitam. Nafas keluarga kerajaan yang gelap telah menutupi sebagian darinya. Jika itu adalah kekuatan bersama, saya khawatir itu tidak dapat dirasakan sepenuhnya. Kamar dagang Lin Yuan sangat bagus. Apakah Anda memiliki tempat rahasia untuk kultivasi tingkat lanjut? Saya ingin mencari tempat untuk beristirahat. Jalan ringan Qin Chen. Tempat kultivasi tingkat lanjut. Beberapa petugas melihatnya dan berkata, tentu saja ada. Saya tidak tahu seberapa tinggi level yang Anda butuhkan.
Tentu saja, ini ruang latihan paling canggih di sini. Qin Chen mendengus dingin. Silakan ikuti saya, Tuan. Kamar dagang Lin Yuan melakukan semua jenis bisnis, dan ada juga ruang untuk budidaya. Segera, pihak lain membawa Qin Chen ke ruang misterius di kedalaman. Di sini, semangat pemujaan yang bergulir tetap hidup dan membuat orang merasa segar kembali. Pasti ada konsolidasi nadi mulia di sini, jadi ada Zun Qi yang begitu kuat. Setelah memasuki tanah kultivasi ini, tubuh Qin Chen tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan di kedalaman ruang tak berujung. Saat ini, di kedalaman kamar dagang Lin Yuan di ruang rahasia. Dalam ruang waktu rahasia itu, sebuah ruang telah dibuka oleh orang-orang dengan kekuatan sihir yang besar. Ruang ini sangat padat dan menyatu dengan hukum alam semesta. Itu benar-benar diciptakan oleh orang-orang kuat teratas, dan dewa luar angkasa khusus digunakan untuk berkah. Pada saat ini, di ruang misterius ini, beberapa orang misterius berjubah hitam menghadap Gu Su yang lebih tua. Gu Su, aku sudah bertemu dengan beberapa darimu. Begitu dia memasuki ruang ini, tetua Gu Su memberi hormat dengan hormat, tanpa sedikit pun rasa tidak hormat dan tidak hormat. Gu Su, kenapa kamu? Apa yang terjadi padamu? Beberapa orang berbaju hitam melihat ini, dan wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Pemimpin itu membuka matanya dan memancarkan cahaya dingin. Sebab, tubuh Gu Su jelas mengalami luka serius, nafas melayang, belum pulih. Aku sudah diekspos. Penatua Gu Su berkata langsung. Apa yang terjadi? Jubah berdiri. Gu Su adalah yang lebih tua dari Tiangong dan penguasa tertinggi di Sun. Bagi para iblis, mereka semua adalah mata-mata top yang menyelinap ke dalam pekerjaan surga. Tidak banyak mata-mata dengan status lebih tinggi dari tetua Gu Su. Mereka adalah penghubung para iblis di Tiangong. Sebagai kekuatan teratas di Teran, tanah suci pemurnian senjata, status Tiangong luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan paparan Gu Su? Ledakan, tiba-tiba, orang-orang berjubah ini melihat sekeliling karena takut tetua Gu Su akan membawa ekor. Hadirin sekalian, saya berhasil melarikan diri. Ceritanya panjang. Penatua Gu Su segera mengatakan apa yang terjadi di Tiangong. Setelah orang-orang ini mendengar nama Qin Chen, tenda ilahi meledak dari murid-muridnya. Kamu mengatakan bahwa Qin Chen melihatmu. Master Iblis ini terkejut. Mereka bertugas menghubungi mata-mata Tiangong. Selain mendapatkan beberapa sumber daya tingkat atas dari Tiangong, tugas baru yang diberikan kepada mereka oleh leluhur Yuan Mo beberapa tahun yang lalu, kita juga perlu memperhatikan satu orang, yaitu sedikit. Putra bernama Qin Chen. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa leluhur iblis meminta mereka untuk mengawasi seorang murid yang bekerja di surga, mereka tidak berani mengabaikan perintah Mazu. Masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan Mazu. Beberapa Master Iblis memiliki suara yang dalam. Ya, salah satu Master Iblis menatap tetua Gu Su. Apakah kamu yakin tidak ada yang mengikutimu? Gu Su mengangguk dan berkata, Anda dapat yakin. Saya sangat berhati-hati sepanjang jalan. Saya tidak akan pernah. Suaranya tidak turun. Tiba-tiba, potongan ruang ini mengejutkan. Kekuatan agung, turun. Kami semua tiba-tiba terkejut. Siapa? Aku, tentu saja. Napas besar datang ke seluruh ruang. Boom! Sosok yang langsung merobek penghalang ruang, muncul di ruang ini dan memadat ke dalam tubuh Qin Chen. Tanpa diduga, ada ruang rahasia di kedalaman kamar dagang Lin Yuan. Haha, Gu Su sudah tua, lama tidak bertemu. Qin Chen menatap Gu Su sambil tersenyum. Ini kamu, Qin Chen. Penatua Gu Su terkejut. Apakah orang yang bekerja di langit untuk membunuh? Kamu tidak perlu gugup. Aku satu-satunya. Qin Chen duduk di tengah ruangan sambil tersenyum dan memandangi beberapa orang di lapangan. Dia bisa merasakan bahwa yang terkuat dari iblis-iblis ini hanyalah Tianzun setengah langkah. Selama tidak ada Tianzun, Qin Chen tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Tuan Surgawi setengah langkah umum tidak dapat membawa ancaman apapun padanya sama sekali. Yah, kamu satu-satunya. Nafas mengerikan dari Master Iblis terkemuka langsung menyebar dan menutupi seluruh kamar dagang Lin Yuan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Qin Chen benar-benar satu-satunya di sini, dan tidak ada master yang bekerja di hari lain. Dia terkejut. Beraninya Qin Chen masuk sendirian. Kamu bisa menemukan tempatku. Cara suara dingin Master Iblis terkemuka. Dia merasakan ancaman besar,
tiba-tiba sebuah telapak tangan terbelah di masa lalu. Qin Chen tersenyum dan memainkan kekuatan sihir asal. Menurut aturan asal, Qin Chen menjebak pihak lain dan meraung. Master Iblis segera mundur 2 langkah, dan wajahnya berubah. Apa? Penatua Gusu berubah warna. Apakah Qin Chen begitu kuat? Apa kepercayaan diri menerobos sendirian? Apakah kamu Qin Chen? Tidak heran kamu bisa mendapatkan hadiah jika kamu tidak menangkapku. Pemimpin klan iblis tiba-tiba, semangat sok, melihat wajah Qin Chen, tiba-tiba menghangat, matanya tajam, seolah menangkap mangsa. Kekuatanmu memang tidak lemah. Sayangnya, jika kamu berada di dunia luar, mungkin sulit untuk menjatuhkanmu. Aneh kalau kamu harus masuk ke wilayah kami dan menjebaknya. Pemimpin klan iblis berteriak, merintih, dan tiba-tiba, seluruh ruang dipenuhi dengan rengekan yang luar biasa, dan serangkaian lampu yang mengerikan muncul dan menyelimuti langit dan bumi. Bunuh, bunuh dia. Penatua Gusu tiba-tiba meraung dan meraung. Di tubuhnya, kekuatan bergulir meningkat. Qin Chen yang mengekspos dirinya di depannya dan membunuhnya di dalam hatinya. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, seluruh suaranya menyusut dan mengeluarkan suara serak seperti bebek dengan tenggorokan terjepit. Qin Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menghilang dan mencapainya. Dia mencengkeram tenggorokannya dengan tangan besar dan mengangkatnya keluar dari udara tipis. Master Dizun yang kuat dan tingkat atas ini sedang berjuang di udara dengan kakinya, terus-menerus mengerahkan berbagai kekuatan magis, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Tidak mungkin. Penatua Gusu ketakutan karena dia menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya tidak dapat distimulasi. Kekuatan gelap misterius memblokir kekuatannya. Bagaimana mungkin? Dia terkejut. Meskipun dia terluka parah, dia sedikit pulih akhir-akhir ini. Bagaimana dia bisa ditangkap dengan begitu mudah? Kecepatan yang ditunjukkan Qin Chen sekarang jauh lebih buruk daripada dia dulu bekerja di kamp siang hari. Yang membuatnya semakin terkejut adalah kekuatan gelap di tubuhnya menghalangi kekuatannya. Apakah kamu tidak? Dikombinasikan dengan penampilan Qin Chen di sini, kemungkinan menakutkan muncul di benaknya. Kaulah yang menyelamatkanku tidak, bukan? Haha, Qin Chen tiba-tiba tertawa, Tetua Gusu, apakah kamu sangat pintar? Itu benar, akulah yang menyelamatkanmu. Cara tersenyum Qin Chen. Tidak mungkin. Lalu mengapa kamu memiliki kekuatan kegelapan? Tetua Gusu berkata dengan heran. Kekuatan kegelapan? Beberapa master dari klan iblis terkejut melihatnya. Kamu tidak harus tahu. Aku akan mengambilnya untukmu dulu. Kekuatan penghormatan muncul dari tubuh Qin Chen dan membungkus Tetua Gusu, yang akan dibawa ke dunia yang kacau. Hentikan. Ledakan. Pemimpin klan iblis meraung. Bagaimana dia bisa menyaksikan Qin Chen menaklukkan Tetua Gusu? Dengan kekuatan kecerobohan dalam suaranya, dia langsung membunuh tubuh siang Qin Chen. Cahaya ajaib yang tak tertandingi menembus. Terserah kamu. Qin Chen bahkan tidak melihat ke belakang. Ada baju besi bersisik di tubuhnya. Itu adalah perisai baju besi hitam yang tersembunyi di Dewa Viantin. Itu memberi kesan pelanggaran hukum. Bang! Serangan pemimpin iblis mengenai armor skala hitam, dan armor skala hitam itu bergerak sesaat. Garis sederhana di atas memberikan cahaya yang kuat untuk melindungi debu Qin dari invasi.